Alhamdulillah pada malam hari ini kita bertemu di kesempatan Zoom meeting yang beberapa waktu terakhir HP saya Alhamdulillah penuh dengan chat dari teman-teman semua yang menanyakan kapan acara Pampes, kemudian siapa pembicaranya, kemudian berapa harga tenan dan lain sebagainya. Alhamdulillah kesempatan itu kami hadirkan sekarang. Kami bertegur sapa dengan teman-teman semua, rekan-rekan semua, baik yang tahun lalu sudah menjadi bagian dari Pasar Muslim Festival 2022, yang tahun ini ingin bergabung kembali memeriahkan acara kita di Pasar Muslim Festival 2023, atau yang baru bergabung kami ucapkan selamat datang. Semoga ini menjadi awal mula kebaikan untuk kita bersama. Kemudian sesuai dengan tagline kita bisa bermuamalah, kita bisa bersinergi, dan kita bisa memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, malam hari ini saya Mas Aga, koordinator acara Pasar Muslim Festival 2023. Insya Allah akan memandu jalannya acara pada malam hari ini, acara sosialisasi Pasar Muslim Festival 2023. Malam hari ini juga saya ditemani oleh beberapa dari teman-teman panitia. eh, ada Mas Edi, Mas Erwin, dan lain-lain. Tak lupa juga Ketua Pelaksana kita, Bapak Doni Agusta, SE MMCH, yang Alhamdulillah insya Allah nanti akan secara langsung mempresentasikan, mensosialisasikan eh, apa Pasar Muslim 2023 ini perbedaannya dari tahun kemarin ke tahun ini itu apa, dan hal-hal menarik apa yang bisa menjadi daya tarik teman-teman untuk bergabung di tahun ini. Oke, sudah 37 peserta yang hadir pada malam hari ini. Insya Allah mudah-mudahan waktunya bisa kita manfaatkan dengan baik. Eh, Tanpa berlama-lama, kepada Bapak Doni Agusta, waktu dan layarnya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Alamin wabarakatuh. wassalatu wassalamu ala Rasulillah wabarakatuh. ala alihi washabihi wa mawala ma ba'd. Yang pertama, mari kita panjatkan rasa syukur kita atas izin Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan izin untuk bertemu dalam dunia online dalam rangka sosialisasi event Pasar Muslim tahun 2023. Jadi ini event yang kedua, yang sebelumnya pernah dilaksanakan pada tahun 2022 di Gedung Wanita Perjuangan. Nah, rekan-rekan sekalian, pada hari ini ada beberapa nanti akan saya presentasikan perihal untuk kegiatan ini. Izinkan saya untuk berbagi layar. Apakah suara saya masih terdengar dengan jelas, rekan-rekan? Masih terdengar Bapak dengan jelas. Dengar Pak. Iya Pak, iya ya. Baik, yang pertama saya akan perkenalkan diri dulu. Saya Pak Doni. Saya selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Pasar Muslim ini, dan juga saya juga diamanahkan di komunitas pengusaha muslim Indonesia bersama rekan-rekan yang hadir juga di ruang Zoom ini. Dan ini kegiatan Pasar Muslim ini juga saya laksanakan dalam rangka menjalankan program kerja dari KPMI Korea Palembang ya. Dan juga ini pun kita ingin berkhidmat kepada UMKM yang ada khususnya di Kota Palembang,
agar bisa mempresentasikan jualannya, dagangannya ke rekan-rekan semua yang ada di Kota Palembang. Yang kita berharap nanti di dalam acara ini Allah selalu memberikan ridho dan berkahnya serta apa yang kita laksanakan tentunya dalam koridor syariat Islam dan tuntunan dari asatidz dari staf pembina KPMI Koil Palembang. Nah, pada malam hari ini ada beberapa materi presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada tujuan kegiatan, yang kedua tentang ada apa sih di PAMFest 2023, lalu target pengunjung kita, lalu apa sih bedanya dengan PAMFest tahun 2022, dan benefit mengikuti PAMFest, tamu-tamu yang akan hadir, dan juga kita nanti akan membahas tenan pameran, harganya, diskonnya, dan lain-lain. 8, kriteria pemilihan pengisi tenan, dan 9, tanya jawab, lalu kita tutup. Dan saya harap nanti semoga nggak terlalu malam. Nanti kita batasi jam 9 atau jam 9.30 sudah selesai. Baik, untuk mengefisienkan waktu saya lanjut ke materi tujuan kegiatan. Tentunya kegiatan ini terlaksana pasti ada tujuannya, pasti ada visi dan misi ya. Yang pertama kita ingin dengan mengadakan Pasar Muslim Festival ini tentunya kita ingin syiar Islam pada masyarakat luas. Ya, yang kedua mengembangkan ekonomi umat muslim. Yang ketiga kita membangun pasar muslim untuk melawan praktek-praktek hal-hal yang diharapkan Allah, ya. Lalu kita ingin mengenalkan branding usaha para muslimin ya yang ada di Kota Palembang khususnya. Dan yang terakhir menjalankan amanah dari visi misi KPMI, yaitu membentuknya pengusaha muslim yang berkualitas baik secara ekonomi maupun agamanya. Ini tujuan dari rekan-rekan mengadakan kegiatan Pasar Muslim Festival ini. Lalu ada apa sih di PAMFest tahun 2023 ini? Nah, ini mungkin teman-teman perlu tahu. Sebenarnya tidak hampir jauh berbeda dengan tahun 2022, hanya nanti ada beberapa kegiatan yang kita ganti berdasarkan dari saran dan masukan dari rekan-rekan yang pernah mengikuti atau pengunjung yang pernah datang hadir di PAMFest tahun 2022. Yang pertama ada talk show bisnis dan keluarga dengan narasumber yang dari lokal dan nasional. Lalu tentunya ada bazar produk-produk Islami dengan harga yang kompetitif dan tentunya di sini sebagai ajang untuk promo ya, promo produk atau jasa. Jadi yang ini yang selalu kita gaungkan agar warga masyarakat Kota Palembang hadir dan bisa berbelanja di acara PAMFest ini. Lalu di sini juga tersaji kuliner halal yang dan bervarian ya jenisnya. Ada juga seminar dan workshop public speaking tahun ini ya, karena kalau tahun sebelumnya itu tentang personal branding, kalau tahun ini kita mengambil tentang public speaking. Kenapa? Karena banyak juga masukan bahwa orang Palembang ini susah kalau disuruh ngomong depan publik gitu ya. Karena itu teman-teman yang hadir di sini pun ya kami berharap bisa bergabung dalam workshop public speaking, dan ini sangat bagus sekali untuk menambah skill atau soft skill kita di dalam bermasyarakat, tentunya bernegosiasi dalam bisnis. Lalu ada kompetisi bisnis plan syariah. Nah ini juga kita adakan acara baru bahwa kita tahu banyak pengusaha yang punya rencana-rencana bisnis syariah yang baik, tapi kadang nggak terpublish atau juga kadang nggak tahu, calon investor nggak tahu gitu ya. Nah, oleh karena kita adakan kompetisi bisnis plan syariah, nanti juga akan mendapatkan uang pembinaan, dan juga nanti kita harap juga yang presentasi atau yang menang nanti bisa mendapatkan investor ya untuk menjalankan bisnis plan-nya. Ada juga kompetisi influencer, ini juga lagi sedang baik dibutuhkan ya. Teman-teman yang suka konten, yang suka buat konten kreator, yang suka ngevlog dan lain-lain, ini kita nanti akan buatkan juga kompetisinya untuk rekan-rekan yang rajin untuk syuting di Instagram ya, Telegram, Instagram biasanya ya, untuk
memperkenalkan dirinya atau ciri khas dari Instagramnya. Dan ini ada lomba tahfiz Quran tingkat SD Islam Kota Palembang. Ini juga telah dilakukan di tahun 2022 dan alhamdulillah ini sangat sukses ya. Dan juga ada lomba mewarnai juga, ini kita juga masih mengadakan dari tahun yang 2022 karena kami menilai lomba mewarnai dan tahfiz ini sangat mengundang massa ya. Artinya bukan anak-anak aja yang datang, juga kadang orang tuanya, gurunya, nenek, kakeknya gitu ya. Jadi ini kami hadirkan untuk agar nanti acara Pamfest ini meriah dan ramai. Lalu ada juga pemeriksaan cek darah gratis. Ini juga masih insya Allah masih bekerja sama dengan Rumah Sakit Siti Fatimah ya. Dan juga tetap kita adakan playground untuk anak-anak. Dan terakhir kita mengadakan konsultasi fikih muamalah dan keluarga secara gratis. Jadi nanti ini akan diisi oleh satgas kita yang ada di Kota Palembang. Itu ya rekan-rekan yang apa yang ada di Pampres tahun 2023. Lalu di mana sih lokasi acaranya? Nah, sekarang kita pindah nih ya. Sebelumnya kan di Gedung Wanita Perjuangan ya, kita banyak dapat masukan. Ya, memang di tengah kota ya, dekat LRT, tapi parkirnya yang kurang memadai, terus gedungnya juga agak sempit. Akhirnya teman-teman panitia mencoba mencarikan yang lebih baik tentunya. Ya, ini di Gedung Wanita, kalau di Maps itu Gedung Dharma Wanita Sriwijaya, tapi kalau disebut di lokasi sebagai Gedung Wanita Raja Wali. Ya, jadi kalau teman-teman tahu Jalan Raja Wali Bangau, maju dikit ada Hotel Arts ya, atau Hotel 101 MDP. Nah, juga di situ ada Masjid Al Falah. Nah, itu nggak jauh tuh ya. Atau teman-teman kayak Mas Aga yang suka makan di Sate Supardi, ya itu nggak jauh dari situ. Ya, tinggal masuk ke dalam. Dan kami harap ini gedung ini lebih representatif ya untuk mengadakan acara seperti ini. Terus apa nih bedanya dengan Pampres tahun 2022? Nah, kalau kami telah merincikan, yang pertama nih gedungnya lebih luas dan di pusat kota banget ya. Ya di sana banyak mall, memang nggak ada mall tapi di sana banyak rumah makan, hotel. Di hotel tuh keliling ya, ada di depan, belakang. Terus ada tempat pembelanjaan juga, Soma ya gitu ya. Masjid juga dekat. Terus jalan pengunjungnya lebih besar. Jadi nanti dalam gedung itu kita kan dapat masukan dari tahun kemarin itu kalau bisa agak nggak terlalu berdesak-desakan, itu jalannya agak kita besarin. Jadi yang dulu hanya 1,5 meter, ini kita kalikan 2 jadi 3 meter. Memang akhirnya memotong jumlah stand sih, tapi nggak masalah. Yang penting kita ingin memberikan kenyamanan kepada pengunjungnya. Jadi jalannya lebih besar. Terus uang AC-nya tentunya lebih dingin dan parkirnya lebih luas dan banyak. Kita bisa sampai ke depan ya, dijajar sampai ke ballroom Raja Wali itu. Di dalamnya juga nampung banyak itu untuk parkir motor juga, dan di sana juga terintegrasi gitu, di belakang gedung tuh juga ada penginapan kayak hotel, terus di sampingnya juga ada ruang pertemuan, jadi sangat representatif dan juga fasilitasnya kami anggap lebih dari cukup ya, lengkap dan bersih toiletnya juga. Selanjutnya target pengunjung ya, ini target yang kami sasar ya dari tahun sebelumnya juga. Tentunya masyarakat umumnya sekitar di Kota Palembang, walaupun di luar Kota Palembang juga kita akomodir ya. Karena di lokasi acara itu di belakangnya ada penginapan murah meriah gitu ya. Member, terus juga member komunitas muslim, jamaah majelis taklim yang ingin belanja, menambah ilmu syar'i, terus ada para karyawan perusahaan kantor ya. Juga tentunya para peserta workshop atau business owner, member-member komunitas bisnis, pelaku UMKM, ya, para peserta lomba, penonton lomba, lomba tahfiz Quran, itu akan menjadi tamu-tamu kita, ya. Dan kita nanti akan memaksimalkan publikasi. Benefit bergabung di tenan Pampres 2003. Nah, ini bagi yang mau buka tenan ya. Tentunya usaha teman-teman itu akan lebih dikenal masyarakat luas ya, dan dapat memperbanyak relasi ya. Makanya kalau saya pesan ke teman-teman yang buka tenan, jangan lupa buat kartu nama
agak banyakin dikit kartu nama nggak apa-apa, yang kartu nama juga nggak terlalu mahal. Yang penting nanti kartu nama bisa disimpan orang, siapa tahu mereka butuh. Lalu diikuti juga ada pengusaha muslim dengan aneka produk yang dipercaya kehalalannya, ya. Terus teman-teman juga bisa mendapat tambahan ilmu syar'i ya, karena nanti juga akan ada talk show yang bisa menambah ilmu agama kita tentang muamalah maliyah dan lainnya, tentang keluarga gitu ya. Lalu ada talk show dan acara pendukung ya diisi oleh para asatidz, narasumber dan praktisi bisnis serta pemateri nasional. Ada lomba-lomba yang diikuti oleh sekolah Islam hingga pondok pesantren, dan juga di Pampes ini ada pameran lembaga pendidikan, tour travel, perayaan syar'i dan lain-lain banyak ya insya Allah. Ya. Siapa tamu-tamu yang akan hadir? Yang pertama Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal ya, mungkin sebagian teman-teman sudah tahu beliau adalah juga pengasuh rumaisa.com ya, dan ini adalah sebuah web yang sangat fenomenal ya, menjadi trending paling di atas untuk web syar'i ya, tentang tulisan-tulisan atau artikel yang berkaitan Al-Quran dan Sunnah. Beliau insya Allah berkenan hadir untuk menginjakan kakinya di Palembang, dan mungkin ini untuk yang pertama kali. Jadi rekan-rekan jangan sampai nggak disampaikan kepada tetangganya, keluarganya ya, suruh hadir gitu loh untuk datang ke acara ini untuk mendengarkan tausiah atau talk show dari Ustadz Muhammad Abdul Wasikal. Selanjutnya ini ada Ustadz yang lagi naik daun ya, yang memang juga sering membahas tentang fikih muamalah, Ustadz Abdurrahman Zahir. Mungkin ada teman-teman sini yang sudah kenal. Ada Ustadz Abdurrahman Zahir? Nggak ada yang kenal ya? Kenal, kenal. Muksin? Mirip Muksin masalahnya. Nah, beliau memang alumni LIPIA, tapi memang beliau mendalami tentang fikih muamalah ya. Memang qadarullah ya, rekan-rekan, kita sebenarnya mau menggandengkan Ustadz Abdul Tuasikal dengan Ustadz Aminur Bait, tapi qadarullah ya, Ustadz Aminur Bait bertepatan tanggalnya dengan umroh yang nggak bisa diganti. Sedangkan gedung dan lainnya sudah kami pesan, gitu ya. Qadarullah banget ya. Tapi insya Allah nanti apabila waktu berdoa, pada Allah nanti kita bisa datang lagi beliau. Selanjutnya ada Bang Riko Abu Al-Fatih. Nah, beliau ini dari konten kreator juga yang memang juga sering mengisi workshop public speaking. Nah, nanti teman-teman kalau sudah ngikutin IG-nya KPMI apa Pasar Muslim itu udah berapa kali tuh dinaikin. Beliau ini ada ciri khasnya untuk memberikan pelajaran workshop speaking dengan renyah, gampang ya. Misalkan ada kayak konsep-konsep ketipu gitu ya, kekasih dan lain-lain. Jadi yang mudah kita tangkap gitu ya, dan mudah kita praktekkan. Semoga nanti rekan-rekan yang hadir di sini bisa bergabung nih ke workshopnya Bang Riko ya gitu. Selanjutnya ada Bang Budiman Indrajaya. Beliau ini salah satu CEO dari apa Mas Aga? Investor Urun Dana ya. Beliau ini perusahaan Urun RI, investor. Pak. Urun Bangun Negeri, PT Urun Ah, Bangun Negeri, PT Urun Bangun Negeri ini ada perusahaan investor. Jadi beliau ini buat crowdfunding. perusahaan crowdfunding ya. Jadi untuk ngumpulin dana masyarakat, lalu dana itu disaring terus diinvestasikan kepada UMKM gitu loh yang terpilih gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar nih dari beliau bagaimana menjadi investor yang baik ataupun orang yang menerima investor itu seperti apa sih standarnya. Nanti kita belajar dari beliau ya. Siapa tahu juga teman-teman yang di sini bisa kebagian ya. Saya juga mau permodalan. permodalan ya. Nah gitu. Itu bisa sampai berapa M ya. Jadi beliau bisa memberikan dana 10, tersebut. Pak. 10 M ya? Oh iya 10 M kalau nggak salah maksimal. Karena ini perusahaan baru, dia cuma dibatasi oleh OJK. Kalau nggak salah cuma 10 M untuk satu kali pendanaan. Seri apa tuh? Seri A, seri B. Ya, Liga Italia. Nah, selanjutnya ini udah nggak asing lagi ya di Kota Palembang, Ustadz Said Yai Ardiansah. Ya, beliau adalah salah satu alumni Universitas Islam Madinah. Ya, juga beliau juga sebagai ketua pembina Ustadz pembina di KPMI Kabupaten Palembang, dan juga beliau juga pengasuh pondok pesantren Darul Hadis Darul Quran wal Hadis di Oku Timur.
Ya, kalau teman dan juga beliau ini pakar fikih muamalah juga ya. Di case beliau ngisi pakar fikih muamalah. Nah, dan satu lagi di tengah ini ada, oh ini udah nggak asing banget ya, Ustadz Roni Nurismansyah. Nah, ini sudah sering nih di Palembang, Prabu Muli, sekarang domisilinya Prabu Muli ya. Tapi nanti kita undang ke Palembang untuk mengisi sesi khusus untuk ngisi talk show. Tahun ini ada baru ya. Kalau tahun kemarin beliau jadi MC Ustadz Mufti Hadi MA, sekarang beliau nanti akan mengisi talk show kita. Insya Allah nanti tentang apa sih roh sahabat Nabi, bisnis sahabat Nabi dan lain-lain. Nanti temanya akan menyusul ya akan kita sosialisasikan melalui poster-poster yang akan disebar oleh teman-teman panitia. Dan yang terakhir juga ada Ustadz Muhammad Apriaji nanti akan tampil juga di atas panggung. Juga nanti ada pembicara yang lain ya yang belum kita sampaikan di sini. Misalkan dari Rumah Sakit Siti Fatimah kita belum tahu dokter siapa yang akan mengisi. Dan juga nanti tamu-tamu undangan yang nanti menjadi juri atau juga dari KPB Pusat yang akan hadir. Ini tamu-tamu yang akan hadir di acara Papes tahun 2023. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan tenan pameran. Jadi di lokasi tahun ini ya pameran ini karena gedungnya lumayan besar ya. Jadi akan dibagi dua tempat ya. Jadi di sini ada namanya tempat utama nih sebelah kiri saya ini main stage ya, ini tempatnya acara kajian, talk show, lomba-lomba di sini. Lalu di sebelah sini yang tengah ini ada memang kita segmentasikan untuk muslimah ya, meskipun nggak mesti harus muslimah, cuma nanti ketika ada talk show nanti muslimah di sini ngumpulnya, jadi area audiens wanita gitu ya. Juga di sini juga ada playground anak-anak ya, ruang ASI. Jadi di sini segmennya wanita, tapi ini juga jalur keluar ya. Jadi kalau mau keluar nanti dari sini lewat pintu yang ini masuk ke sini, dia tembus ke sini itu keluarnya. Jadi pasti ngelewatin di sini. Dan ini nanti di luar akan didesain oleh rekan-rekan panitia untuk kuliner ya. Jadi kuliner nanti manjang seperti ini ya. Lalu ada area lesehan ya. Ini yang merah-merah ini meja ya, meja makan, dan ini ada pintu keluar dan pulang seperti itu. Nanti untuk jelasnya nanti kita di sesi tanya jawab aja ya. Ini untuk tenan pameran. Selanjutnya, nah bagi teman-teman yang ikut sosialisasi pada malam hari ini, panitia menyediakan diskon sampai 40% ya. Selama early bird ini selama bulan Agustus ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan potongan harga sampai 40%. Berapa harganya Pak Doni? Nah, ini nih. Untuk ruang di pusat ya, artinya di tengah sekali gitu, di main stage ya. Itu kita nggak hampir jauh beda dengan harga yang kemarin, meskipun dengan kondisi gedung yang lebih baik, lebih dingin, lebih bagus, lebih luas parkirnya, juga bintang tamunya juga lebih banyak. Tapi kami hanya membuka harga 1.250 awalnya, lalu teman-teman minta potong jadi 40% aja untuk libet, jadi 750.000 per meter gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pilih nih, di sini ada 3x2, dan 2x2 gitu ya. Ada yang 3x3 gitu ya. Itu VIP atau sponsor. Nah, untuk pemesanannya nanti bisa dihubungi panitia ya untuk yang VIP. Karena VIP ini paling depan ya rekan-rekan sekalian. Jadi orang masuk ini udah ngelewatin ini dulu nih. Nih. Jadi memang sangat potensial sekali ya untuk branding, untuk promosi ya gitu ya. Jadi sebelum orang masuk ke dalam dia sudah bisa dicegat di sini ya gitu. Dikasih hadiah kayak atau minuman gitu ya, welcome drink seperti itu. Itu ide-ide saja ya, kayak di hotel. Nah, ini rekan-rekan tolong dicatat atau di screenshot ya boleh ya. Tapi ingat ya, untuk berlaku di bulan Agustus saja. Nah, ini yang kedua nih, untuk yang saya bilang tadi segmented. Ya, ini bisa untuk fashion muslimah, kids education, kosmetik, aksesoris, rupa-rupa, dan pokoknya teman-teman yang suka skincare ya. Kayak Mas Aga kan skincare terus gitu ya.
Jadi bisa nanti buka standnya di sini. Dan ini anak-anak nih di sini. Biasanya tempat ibu-ibu ngumpul, biasanya di sini, gitu ya. Harganya sama dong, sama ya, nggak ada yang beda. Nah, yang terakhir ini adalah halal food festivalnya kuliner. Jadi di sini kita menyediakan 17 booth ukuran 2x2, nggak jauh sama kayak tahun kemarin. Hanya saja kemarin bentuknya melingkar. Nah, kalau sekarang bentuknya manjang ya. Jadi ini arah pintu masuk, kiri ke sini, ini arah pintu keluar gitu ya. Ini kasir. Nah, jadi semua tenan ini pasti akan dilewati insya Allah oleh pembeli itu karena mereka harus bayar ke kasir gitu ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Nah, Pak Doni kenapa ada yang biru-biru? Ini biru-biru ini kalau kami bilang ini tempat VIP ya. Nah, tempat VIP ini um, apa ya? Kata orang tuh tusuk sate atau tusuk pundi ya. Ya gitu ya. Gini gitu ya di sini. Jadi kalau masuk ke kasir kelewatan, kalau mau keluar juga dilewatin kayak gitu. Jadi ini pusat banget ya. Jadi dan ini juga nanti konsepnya beda. Ya, kalau yang ungu, yang reguler itu dari 01 sampai 09 dan 13 sampai 17 itu dia kita pakai sistem bagi hasil, teman-teman. Ya, 25%. Kenapa 25%? 20-nya nanti untuk operasional panitia, ya. 25%-nya nanti insya Allah kita donasikan, ya. Jadi teman-teman jangan khawatir. Kasirnya nanti kita yang gaji, ya. VIP itu fix ya harganya. Jadi nanti harganya berapa gitu. Nanti dia nggak bagi hasil. Pokoknya dia ada nilai harganya berapa. Dia boleh nunggu tuh 3 lokal ini tempat yang inti gitu ya. Nah, jadi tinggal teman-teman nanti bisa hubungi panitia secepatnya ya. Jangan saya nggak bisa mutusin. Nah, Pak Doni, skala prioritas pengisi tenan. Nanti kan banyak nih yang mau masuk ya. Mungkin brandnya sama atau seperti apa. Nah, jadi kita membuat skala prioritas nih teman-teman. Ya, yang pertama kita akan memprioritaskan dulu nih member KPMI tentunya. Ya, tentu saja kami pasti memilih member KPMI dulu. Nah, gitu ya. Kalau misalnya member KPMI sudah nggak ada yang buka, baru nanti kita tahu yang lain. Baru kita pilih yang lain. Nanti kan di list nih yang mau gitu ya. Yang kedua, kami juga memprioritaskan teman-teman yang pernah ikut Pampres tahun 2022. Nah, ini kan mereka kan kita kasih apa ya penghargaan lah ya. Jadi mereka pernah ikut gitu ya, pernah gambling gitu ya, laku enggaknya gitu ya. Karena yang pertama kan biasanya kayak gitu ya. Jadi kita akan prioritaskan mereka, tentunya nanti akan dikasih kuota berapa oleh teman-teman panitia, lalu sisanya boleh teman-teman yang baru yang isi. Yang ketiga mempunyai usahanya mempunyai daya tarik dan market yang luas. Ya itu kita utamakan juga ya. Jadi kalau yang brand-brand baru mungkin ya bisa sih kalau misalkan hasil ada kuotanya ya. Cuma kita mempunyai memang udah namanya yang IG-nya udah banyak. Kenapa? Itu tadi kita untuk mengundang pengunjung yang banyak biar nanti semua pameran itu terisi atau dikunjungi oleh orang lebih banyak seperti itu. Yang keempat, skala usaha mikro dan menengah. Jadi kalau skala besar enggak ya kayak Pusri, PTBA itu enggak kita ini ya. Cuma nanti kita minta jadi sponsor aja nanti. 5, setuju tentunya setuju dengan tata tertib penetapan panitia. Jadi nanti panitia akan menetapkan ya, nanti nggak ada musik ya, nggak ada aurat yang terbuka dan lainnya nanti akan ada di technical meeting khusus untuk pengisi tenan ya. Nanti itu harus setuju dengan tertib penetapan panitia. Kalau nggak setuju ya nggak usah gitu. Nah itu ya rekan-rekan, masih ada nih, oh iya masih ada nih, ini ustadz kita, ini Ustadz Said ya, oh ini kok berubah nih presentasinya. Nanti ada pembinanya, ada Ustadz Said, Ustadz Roni, ya Ustadz ada Pak Rahmat ya nanti lah ini enggak. Ini steering komitenya nih, panitianya cuma ini fontnya kayak yang berubah. Nah baik rekan-rekan silakan bagi yang mau ada yang bertanya Mas Aga. Kita masuk ke sesi tanya jawab karena saya juga singkat aja mungkin kita lebih banyak tanya jawab. Tentunya teman-teman yang sudah pernah ikut juga sudah ada gambaran kegiatan untuk Pampres yang tahun kemarin dan mungkin bisa ditanyakan untuk yang tahun ini. Monggo, Mas Aga. Ya, Pak Doni, jazakallah khair
sudah memandu presentasi pada hari ini, sudah menyampaikan presentasinya. Alhamdulillah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung bertanya, dihidupkan mic-nya kalau mau bertanya langsung, atau melalui kolom komentar. Insya Allah nanti eh, lihat pertanyaannya, atau bisa kita langsung jawab langsung, atau ditampung dulu untuk dijawab bersamaan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, kami persilakan. Dari Gerai Umu Abdullah, mau nanya. Ya, Oh ya, silakan. Itu untuk yang ngisi tenan itu kan, jujur saya kan akhwat, jadi nggak ngerti itu ya 2 kali 2 itu berapa gitu kan. Kalau misalnya kita sewa yang tenan 2 kali 2, itu kan lagi diskon 40% ya. Jadi 750.000 gitu ya per meter. ya, Jadi hitungannya tuh 2 kali 2 tuh sama dengan 4. Jadi 4 ya, kali 750.000 gitu ya. ya betul. Oh, kayak gitu. Ya. Oke, oke. Itu Dan aja sih. gimana? Itu aja sih. Saya nggak ngerti cara ngitungnya sih. Emang kayak gitu ya berarti ya. Nah, kita hitungnya per meter persegi, Ya, Bu. per Oh, meter persegi. per meter persegi. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 dikali harga gitu ya. Ya. Jadi rekan-rekan, harga yang kami cantumkan itu kita kan di sini kan juga namanya jual beli ya. Jadi teman-teman yang mau nyewa jangan ragu dan jangan takut untuk negosiasi ya. Kalau dibilang harga 7,5 sudah final. Cuma bisa tetap dinego ya. Dinego nanti ke Pak Taslimin, Pak bisa nggak nih 500.000 per meter ya. Nanti bisa bisa nggak bisa iya gitu ya. Karena kita ini jual beli ya. Tentunya harga 750 tuh itu harga kami, harga jual kami. Kalau nanti peminatnya sedikit mungkin akan dipotong diskon lagi oleh Pak Tas. Cuma kalau peminatnya banyak, hukum ekonomi mengatakan mungkin bisa jadi harganya naik. Makanya ini kita memang kasih harga khusus untuk yang hadir pada malam hari ini. Ya, karena dan ini nggak akan nggak naik, nggak jauh naik dengan tahun kemarin. Tahun kemarin kalau nggak salah sekitar 650 ya, sudah ya. Nah, kita hanya menambah sedikit karena memang fasilitasnya bertambah. Seperti itu aja. Insya Allah, boleh. Ya, oke. Jadi jangan Siap, khawatir ya. syukran. Teman-teman panitia ada yang mau ditambahkan? Monggo silakan, nggak apa-apa. Ada lagi yang lain? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Ade Fitri. Ya, saya telat masuk, jadi belum paham. Ini gedungnya masih sama di tempat kemarin nggak ya? Enggak, gedungnya enggak di tempat kemarin ya. Memang namanya sama ya. Ada sebagian orang yang mengatakan, oh gedung kemarin ya? Enggak, namanya memang sama. Kalau kemarin gedung Perjuangan Wanita. Nah, kalau ini sudah nggak berjuang dia, jadi gedung Wanita Raja Wali. Jadi dia agak berjuang lagi gitu ya. Kalau itu masih perjuangan ya. Kalau ini enggak, dia udah gedung. Kalau dulu namanya gedung Dharma Wanita kalau nggak salah. Kalau zaman saya masih sekolah ya. Kalau sekarang udah diganti gedung Wanita Raja Wali. Kalau di maps-nya tadi gedung Dharma Wanita Sriwijaya. Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau mau lewat sana lihat dulu aja gedungnya ya. Nah, ke dalam kita lihat posisinya seperti itu lebih bagus sih. Survei dulu gitu. Oke, Silakan. Pak Doni, selanjutnya Pak. Afwan dari Khadijah Wedding. Afwan Pak mau nanya cara booking tenanya bagaimana? Cara booking tenannya. Oh ya. Silakan Pak Taslimin kasih tahu nomor teleponnya. Ada di ini Pak, ada nggak di ini? Oh nanti saya share di grup aja ya. Apa yang sket tadi ya, sket tadi saya share sama nanti kontak dan nomor rekeningnya ada di sana. Gitu ya. Gak apa Mas Eka? Oke. Nah, gitu aja biar nanti bisa disebutkan sama. Kalau Pak. saya kasih tahu sekarang nanti ada yang nyatetnya beda-beda gitu loh. Mending nanti saya share aja di grup. Oke, Yang siap. Dari Mbak Dina Noviana.
informasi. Ya, Afwan telat menyimak. VIP kuliner harganya berapa, Pak? itu hubungi panitia harganya. Harganya ada di panitia. Alhamdulillah. Oke, siap. Ya, Dari Mbak Adif itu tadi, Alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak panas seperti kemarin ya. ya, insya Allah enggak panas, insya Allah. Dari Suwardi ya, Pak, CP nama panitia untuk mendaftar. Nah, itu di chat di bawah itu udah disebutin dari Pak Taslimin, nomor beliau, jadi bisa di-save. Dari Aditya Wicaksono Putra, Afwan tadi telat masuk untuk tenan kuliner berapa ya? Tenan kuliner itu bagi hasil. Yang reguler bagi hasil 25%, 20-nya nanti untuk panitia dan 5%-nya nanti kalau kita donasikan. Oke. Dari Umu Farhan, mau tanya, untuk tenan kuliner itu kan tertulis ada kasir. Nah, sistem jual belinya nanti gimana? Nggak bayar langsung di tenan ya berarti? Ya, jadi kita masih menggunakan teknis yang tahun kemarin itu dinilai sangat efektif. Setiap tenan itu sebenarnya agak teknis ya, apa-apa saya bahas sedikit. Setiap tenan nanti yang kuliner itu cukup menuliskan jumlah yang dibeli oleh customer, lalu customer bawa ke kasir, lalu mereka bayar di kasir, lalu dibalikan lagi kopi notanya ke tempat tenan kuliner tersebut. Nah, setiap sore atau malam nanti itu direkap, nanti berapa hasil penjualan dari tenan tersebut nanti akan diberikan secara cash atau ditransfer. Oke, kemudian ada yang bertanya lagi, Pak. Apakah ada partner sponsorship, benefit, dan akad sponsorshipnya bagaimana? Maksudnya? Mau jadi sponsor, Pak? Oh ya, kalau mau jadi sponsor nanti sangat welcome sekali kita ya. Banyak benefitnya. Yang pertama nanti kalau dia platinum nanti dia dapat free stand gitu ya. Semua logonya dimasukkan ke dalam publikasi. Terus dia juga bisa dikasih presentasi nanti di waktu-waktu prime time. Nah itu nanti untuk apa? Untuk proposal kerjasamanya nanti bisa menghubungi Bapak Erwin. Dia ada grup ini juga. Nanti silakan Mas Erwin cantumkan nomor teleponnya di kolom komentar ya. Karena memang ini sifatnya sosialisasi ya. Jadi untuk proposal itu sebenarnya dari panitia ke orang. Cuma kalau memang dari institusi atau orang mau ke kita nggak apa-apa. Nanti cantum aja ke nomor Mas Erwin atau Pak Tas atau Mas Saga juga boleh. Nanti kita akan kirimkan bentuk proposalnya, baik yang hard copy. Kalau mau yang hard copy silakan nanti diminta. Kalau yang mau soft copy nanti kita kirim dalam bentuk PDF gitu ke nomor handphone masing-masing. Oke, lanjut Pak Doni, Oke, izin. Ya, ya boleh. ngojat. Izin nih Richard Ya, bertanya nih, Mas Aga, Pak Doni. ya, Karena bertanya ada beberapa poin, mungkin langsung di prospeker deh nih. Yang ya, pertama, kebetulan kan anak kan usahanya di bidang kuliner, Pak. Itu pun ya, lebih daripada beberapa item. Apakah tenan tersebut boleh diisi dari beberapa item tersebut? Misal, di samping makanan, apakah boleh kami menjual juga dengan konsep minuman? Yang ya. pertama itu. Oke. Kemudian kedua, untuk si kami sebagai pelaku usaha, apakah ada batasan dalam hal yang jaga tenan, yang di booth-nya, atau lain sebagainya itu? Selanjutnya yang ketiga, eh, untuk dalam hal pembagian hasil tadi di malam malam hari Pak ya, di malam hari, apakah itu ada waktu batasan kita
Contoh kita misalkan mulai drop barang-barang mulai dari jam berapa, kita closing dari jam berapa ke jam berapa. Mungkin seperti itu ada 3 poin Pak Doni. Ya, Dan Mas saya mohon itu Pak pencerahannya. Maaf. baik. Terima kasih juga kepada khairan ya. Oh ya, Pak Yakum. gimana? Saya langsung Ya jawab, lanjut Pak, jawab Pak. langsung jawab ya. Oke, baik. Ya. Baik, sebenarnya memang ini agak teknis ya. Memang nanti ada rapat khusus untuk technical meeting di Tenan. Cuma kalau saya kasih gambarannya dan jika berkaca dari yang tahun kemarin, untuk usaha kuliner dia satu merek ya, satu merek. Misalkan Richard mereknya A, dia boleh jual produk-produk dia ya. eh Mau makanan, mau minuman, itu nggak ada masalah ya. Tapi nanti tetap disampaikan jenis-jenisnya itu ke panitia. Nanti panitia akan mencatat ya gitu. Dan yang kedua batasan jaga tenan. Ini maksudnya batas waktu ya atau tatip ini? Orangnya Pak, orangnya misalkan dalam satu satu booth itu minimal 3 atau maksimal 5 gitu Pak. Oh enggak. Kalau kalau untuk sebenarnya gini, kalau untuk batasannya pokoknya kita sediakan ruang 2 kali 2 ya. Kalau mau yang jaganya juga lebih dari 3, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma ya nanti yang akan repot ya teman-teman sendiri gitu ya. Dengan ukuran 2 kali 2, diisi orang 3 atau orang 4, nanti ya kemungkinan akan padat seperti itu. Ya, jadi nanti mungkin akan dibatasi panitia lah ya untuk biar nggak terlalu ramai di tenannya dan nyaman, jangan sampai juga nganggu tenan yang sebelahnya. Uh, saya belum bisa pastiin berapa orangnya, tapi kalau dari saya pribadi nanti akan coba saya usulkan ke panitia kuliner ya ya dibuka bebas aja. Tapi itu tadi itu kan akan jadi beban masing-masing dari pengutenannya ya. Ya 5 orang ya kalau cukup 2 kali 2 untuk 5 orang ya ya silahkan gitu ya. Yang ketiga eh, sebenarnya kita mulainya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu kita serahkan. Kalau tutup bukunya kalau kemarin jam 6 sore ya Mas Aga ya. Jam 6 sore itu tutup Ya, buku jangan sorry Pak. ya. Jadi transaksi yang terjadi setelah jam 6 sore itu akan dihitung besok seperti itu. Ya. Kecuali hari terakhir. Kalau hari terakhir nanti langsung kita sampai malam kita hitungnya. Cuma kalau di hari Jumat dan hari Sabtu itu kita transaksinya uh, akan kita tutup ya kita rekap per maghrib. Habis maghrib direkap berapa penjualan hari ini. Nah, penjualan setelah maghrib sampai jam 9 malam itu akan kita rekap barengan dengan penjualan besok paginya. Seperti itu. Hari besoknya maksudnya. Ya gitu ya. Izin Pak Doni ada yang terlupakan. Ah, Ya, Boleh monggo. tanya lagi tak? Boleh nambah tak? Boleh, tidak boleh, bayar. boleh. Saya Boleh. kenyang. Boleh. Jadi ada tambahan 2 poin lagi Pak. Yang Ya, tambahannya pertama itu apa namanya? Untuk kelengkapan, kami kan menggunakan kompor. Apakah kompor dan peralatan diperbolehkan? Karena boleh. kan untuk fresh segala macam kan lebih enak kan kalau pempek itu lebih ke langsung digoreng kan, siap Boleh. saji. Hmm. Oke, siap. Makasih Pak yang pertama. Kemudian kedua, fasilitas yang didapat daripada untuk tenan Ya. bidang apa kuliner itu apa apa saja itu Pak? Oh iya. Itu nanti ada di ini ya, di flyer flyer apa gak? Tenan ya. Kita mungkin bentar coba saya Benar. saya set aja lah ya, bentar. Semoga aja ada gitu.
Ini untuk booth pamerannya, booth facility-nya satu untuk yang pameran di dalam itu ada satu unit booth eksklusif, satu unit meja, dua unit kursi, satu unit MCB 10 ampere, satu unit stop kontak. Dan ready ukuran booth yang untuk di dalam itu 16 booth ukuran 3 kali 2 meter persegi dan 27 booth ukuran 2 kali 2 agak lebih sedikit dari yang tahun kemarin ya. Karena memang kita yang saya bilang tadi kita pengen meluaskan jalan untuk pengunjung. Jadi memang jadi memang segi terbatas. Nah, untuk booth kuliner itu uh, akan mendapatkan satu unit meja, ya, dua unit kursi, satu unit MCB 10 ampere dan satu unit stop kontak juga penerangan ya, lampu kurang di sini. Itu ready 14 booth ukuran 2 kali 2 dan 3 booth VIP ukuran 2 kali 2. Seperti itu. Itu fasilitasnya, Mas Richard. Baik Pak Doni, terima kasih. Ya. Informasinya sudah cukup lumayan jelas untuk kami. Oke. Nah, ini Oke yang Pak, nanya. makasih banyak Pak. Dan Teman-teman yang tadi ataupun Pak Taslimin, silakan nanti di WA ke beliau. Silakan nanti pilih mau di tenan yang mana, ya. Nanti ya mungkin baru kita langsung dibuka malam ini lah ya. Dan ini ada nomor rekening untuk down payment juga boleh. Biar nggak digoyang-goyang orang lain. ya keunggulannya kalau bookingnya duluan malam ini atau DP supaya tempat yang strategis itu sudah diplot duluan, nggak diambil orang lain. Kalau Pak Sobirin kayaknya Oke Pak Doni. 10 slot dia ngambil, 10 tenan ya. Ya, Pak Sobirin ya. Masih Langsung. banyak Pak pertanyaannya Pak. Afwan, diskon untuk bulan Agustus berapa? Ya silakan nanti hubungin ke panitia. Kemudian jadwal operasional saat Pampes jam berapa sampai jam berapa Pak Doni? Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kita 12 jam. Dan nanti ada syarat-syarat khusus. Itu nanti akan disampaikan, tatip ya, tatip. Akan disampaikan nanti di technical meeting tenan. Salah satunya misalkan dilarang bertaksi ketika di waktu sholat ya. Oh enggak. Nanti akan ada rapat technical meeting untuk tenan itu. Oke. Ini Mas Tas sudah di WA-in semua sama peserta. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan ya kita bisa cover semuanya ya. Izin bertanya, Pak Ketua. Boleh Pak, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Om, apa kabar? Cuaca di sana hujan Om? Hah? Apa cerah? Di sini? Cerah. Di sini ya. Cerah. Pak Sob di mana? Di Palembang. Oh, sama berarti. Kirain lagi di Jerman, Pak. Jadi begini, kita ini kan bisnisnya beda nih, beda. Kalau yang kawan-kawan kan kuliner, ya kan, ada umroh, ada sekolahan, pondok dan lain-lain. Anak ini nyelo deh. Apa masalah Pak? Yang anak bawa ini produk teknikal. Jadi teknikal ini produk yang dipasang di tempat. Nah begitu berkaitan dengan pembayaran dan seterusnya ini kan setelah barang dipasang baru mereka bayar. Hanya fisik barangnya bisa kita bawa. Ini produk filter air yang biasa dipakai untuk rumah tangga, hotel, kos-kosan, ya, dan lain-lain. Nah, ini fisiknya kan saya nggak bawa banyak, paling hanya contoh seperti ini bentuknya. Nanti kita pada konsumen yang mengunjungi kita. Nah, hanya kan itu kan transaksi nggak bisa di tempat. Artinya pembayarannya biasanya setelah pengerjaan selesai. Nah, ini paling kita hanya berikan brosur, kita jelaskan
di situ cara ininya, cara kerjanya. Ya, Mohon penjelasannya nih, Pak Ketua. ya. Aku anak Batu, sebentar lagi habis nih, ngecas dulu sebentar. Tapi lanjut aja. Ya, kalau saya melihat dari penjelasan Pak Sobiri tadi, sebenarnya usaha Pak Sobiri itu masih bisa di cover di Pampes ya. Artinya itu usaha jasa, Pak. Jasa. Ya, jasa pemasangan filter air. Ya, sebenarnya sama kayak usaha kita juga, jasa juga. Di dunia pendidikan juga jasa. Artinya kita hanya bisa melihat, memberikan brosur, katalog, kartu nama, harga spesial mungkin. Juga kalau memang ada apa replikanya atau alatnya yang bisa dipajang, ya silakan Pak. Asal tetap dalam ukuran 2x2. Kalau alatnya lebih dari 2x2 atau 3x2 ya nggak bisa. Ya, jadi kita tetap siapkan tempatnya itu bisa Iblis. boleh ya. Cuma kalau listriknya juga Pak, kalau misalkan alat itu listriknya lebih besar dari 10 ampere, nah kita nggak perbolehkan karena bisa turun semua nanti listrik di situ ya. Cukup pajang aja. Silakan Bapak presentasi kepada calon pengguna jasanya ya. Jadi untuk transaksi kita juga serahkan kepada Bapak gitu ya. Ya Oh iya. seperti itu. Bapak buat Jadi jalan sama mereka gitu loh. ya nggak masalah ya. Itu Nggak masalah Pak. kalau Saya nggak juga mau list, pengen tahu Pak yang mana alatnya. Hah? Saya juga pengen tahu mana alatnya. Siapa tahu minuman air pam di sini bisa langsung minum kayak di Eropa gitu. Jadi kalau masalah listrik berarti kita sebenarnya kalau listrik itu kan sebenarnya cara kerjanya kan disedot pakai pompa. Nah Ya, kita nggak mungkin kan, karena itu kan bakal airnya kemana-mana kan, paling fisiknya, ya, terus media yang dipakai. Nanti kita mungkin jelaskan melalui media TV juga nanti. ya. Nah, Nanti juga saya insya Allah sampaikan kalau bisa. seperti tahun kemarin, setiap tenan yang hadir yang ada di acara Pampes itu akan dipresentasikan oleh MC. Jadi nanti MC-nya Mas Erwin nanti keliling setiap tenan-tenan itu akan dipresentasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk peserta kompetisi influencer, itu nanti akan ada 10 orang terpilih. Itu mereka juga akan mempresentasikan salah satu usaha dari eh, penunggu tenan yang ada di Pamfest. Jadi mereka nanti influencernya nanti kayak itu konsepnya ya. Saya belum teknisnya belum memang kita detailkan. Konsepnya nanti seperti itu. Jadi mereka presentasi tentang tenan-tenan yang ada, yang mereka tunjuk, yang mereka pilih sendiri untuk dibawa materi ke depan panggung seperti itu. Jadi banyak keuntungan juga Pak. Nanti Bapak bisa tawarkan nanti ke influencer, tolong jelasin nih usaha saya gitu loh, jasanya. Ya insya Allah bisa Pak. Sama Pak, usaha Bapak itu jasa juga. Saya kira masih bisa di cover. Jadi Bapak jualan truk, nah itu agak susah deh. Susah masangnya Jadi maksudnya. Di mana naruh mobilnya? Oke, yang masalah lain. Ya, masih ada Pak? masalah ini kan kita dari hari Jumat kan, Jumat, Ya, Jumat Pak. Sabtu, Jumat betul Sabtu ya. Ahad. Ya, Oke, Jumat Sabtu Ahad. Untuk pembayarannya sewa tenan, kalau istilahnya di bulan Agustus ini tadi Pak Doni bilang ada diskon 40%. ya, Ya betul ya. betul Pak. Oke. Nanti konfirmasinya ke siapa nih? Pak Doni. Dah, kalau saya nggak bisa urusan keuangan Pak. Itu saya serahkan ke Pak Taslimin Pak untuk yang sama Pak Bambang Abu Kasyah nanti yang mengurusin tenan Pak. Oke, Pak Taslimin ya. Ya, Pak Taslimin. Bapak kenal ya. Iya Pak, masih ingat ya Pak Sofirin? Kamu tuh Masih sekampung kamu tuh. orang kamu ya, belum berubah ya. Belum berubah. Belum nambah loh Pak Taslimin Pak. Nah, Ah, mungkin itu Pak dari saya. siap Dan, Terima makasih Pak. Makasih, Pak makasih. Doni, Erwin, Mas Agah. Bantu doanya aja Dan Siap. Pak, supaya lancar caranya nih. amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan yang lain. Pertanyaan selanjutnya Pak Doni dari Haiko Palembang. Bismillah, tentang item kuliner yang dijual, apakah boleh kami menambahkan showcase untuk jual selain produk kami seperti minuman botol? Boleh, boleh Pak. Yang nggak boleh dijual cuma dua ya. Ini memang aturan dari tahun kemarin. Sebenarnya akan disampaikan final meeting ya. Cuma saya sampaikan aja sini untuk yang kuliner. Yang nggak boleh dijual cuma dua. Satu air mineral, yang dua teh botol. Itu jualannya panitia. Silakan kalau yang lain mau es kocok, mau apa, mau green tea silakan. Cuma kalau yang botol-botol, teh botol sama air mineral itu panitia kasir yang jual. Saya mohon maaf benar, itu belum saya sampaikan tadi ya. Kalau yang lain silakan berkreasi, mau jual susu juga nggak apa-apa. Oke, selanjutnya pertanyaannya adalah Bismillah. Yang 2022 kemarin ada penjual makanan minuman di tenan dalam gedung di hari kedua. Itu emang diizinkan atau ilegal? Kok nggak ditertibkan ya? Saya Ini malah Pak ya. nggak tahu. Pesan kalau saya nggak tahu. Ya satu ini teman-teman. Mungkin kalau produk minumannya atau makanan itu dalam bentuk eh, kayak kopi bubuk, misalnya kopi kemasan, ya sebenarnya eh, bukan termasuk kuliner. Kuliner itu yang dibilang itu yang bisa langsung makan di sana. Kalau memang dia kemasan itu kan eh, kalau tambahan pajangan boleh, tapi kalau memang jualannya itu yang nggak boleh. Atau untuk tester gitu, maksudnya. Iya, misalnya ini Pak, contoh misalnya jualnya susu, misalnya nih contohnya susu kambing bubuk misalnya dalam kotak gitu kan. Oh ya nggak apa-apa Apakah kalau itu masuk ke dalam atau keluar, Pak? nggak apa-apa. Di Ya, dalam. jualan bahan baku namanya itu, jualan bahan baku kopi, jualan bahan baku susu ya nggak ada masalah. Iya, Kemarin memang tahun kemarin memang ada itu apa memang karena memang satu tenan itu dia menyewa insya Allah atas komunitas. Kemudian ada pertanyaan lagi, Pak Tri. Bentar, Atau Bambang, per 3 hari. bentar, agak Bambang tadi mau nanggapi, monggo Pak Iya, Bambang. Pak Bambang. Oh ya, ya tentang tahun kemarin memang ada itu salah satu tenan yang dia nyewa tenan itu dari satu komunitas dan satu komunitas itu memberikan kepada member-membernya untuk apa tuh buka di sana gitu. Ya, termasuklah apa tuh ada makanan di sana kan ya itu kan. Mungkin kita nggak tahu setelah terjadinya setelah hari hanya berlangsung gitu loh. Oh jual makanan kering gitu ya? Apa Enggak, minuman? memang ada kemarin sempat kayak otak-otak gitu Pak. Oh ya, oke mungkin nanti bagian tenan nanti bisa nanti ditertibkan aja ya, karena itu kan ada tertibnya ya. Yang Ya. diperbolehkan itu aja jual bahan baku makanan tersebut. Atau kalaupun nanti dia itu sifatnya untuk tester. Misalkan dia tester susu kambing ya, itu nggak dijual, tester aja gitu loh. Nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan memang dia nanti jual bener untuk makanan kuliner di sana, ya sebaiknya nanti teman-teman bisa dikasih peringatan secara baik-baik saja. Siap, lanjut Mas Aga. Dari Pak Heri Dinata, Afwan mau tanya harga tenan per hari atau per 3 hari. Kedua, apakah boleh tulis harga atau diskon persenan saja? Tenan itu untuk 3 hari. Hmm. Jadi harga yang itu dikali per meter untuk 3 hari. Dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Yang kedua tadi apa? Ditulis diskon ini apa nih maksudnya nih? Apakah boleh tulis harga atau diskon persenan saja? Di mana Boleh, ini boleh. maksudnya? Harga boleh dibuat. Kalau di tenannya sendiri silakan. Ya, Mau ditulis diskon, mau tulis gratis juga boleh. ya. Yang penting di tenan sendiri ya, jangan di tenan orang lain. Boleh, boleh, boleh. Itu kita nggak ada istilah itu memang bukan bahasa persaingan nggak persaingan ya. Ya, memang itu memang pasar, jadi nggak ada masalah. Produk yang sama, nggak ada yang masalah. Diperbolehkan kok.
Bismillah. Untuk tenan kuliner, apakah dengan Mas Taslimin juga? Ya, betul. Ya, Silakan penuhkan kontaknya, penuhkan chatnya. mungkin dibatasin juga nanti untuk waktu pemesanan malam ini sampai jam berapa. Mungkin bisa dilanjut besok pagi ya. Kasihan nanti Pak Tasnya nggak tidur. Ada lagi Mas Aga? Yang sudah WA mohon bersabar ya. Mungkin saya lanjut besok pagi ya. Jadi tenang aja, insya Allah dibalas. Jadi Mati bulanan ini berondong. tuh. Ya, insya Allah selama masih di bulan Agustus ya. Insya Allah ini. Nanti saya balas dari bawah ya. Jangan berulang-ulang, nanti malah terakhir nanti balasnya. Ya, tolong dilihat jamnya juga Pak, jam chatnya. Iya. Ah, Ada lagi Mas Aga? Oke, oke, udah. Izin saran jika ada masalah serupa panitia atau SC menyediakan nomor pengaduan agar tertib dan menjaga sesama pelaku usaha. Oke, siap. Oke, bagus, bagus. Oh ya Sarannya, Pak, nanti kita makasih. tempel Pak nomor pengaduan. Oke, siap, siap. Ya, terima kasih Catat sarannya. nomor pengaduan. Ada lagi Mas Aga? Oke, ada lagi? Gak ada? Habis ya, Mas Aga? Saran terakhir, air kamar mandi jangan sampai kosong Pak. Siap, insya Allah. Oh iya, iya. Kami juga air kamar mandi habis, panitia kerepotan. Ngangkatinnya dari depan. Insya Allah nanti tahun ini, Alhamdulillah ya. Semoga ya. Kita nggak tahu ya. Tapi yang kami selama ini kita lihat kondisi air, Alhamdulillah lancar. 24 jam. Segera booking, tenan terbatas. Ya betul, karena lebih ini ya, lebih Ya sedikit karena dari tahun kemarin ya tenanya Pak Bambang lebih ya. sedikit ya. Memang tahun ini karena tadi saya bilang kita lebih memaksimalkan untuk jalan pengunjung. Jadi memang kalau dibanding kemarin selisihnya kurang 5 sampai 6 tenan lah yang kita nggak yang kita tiadakan. Memang agak sedikit lebih sedikit. Dan juga jangan khawatir ya, tempat workshop tempat workshop ya itu berada dalam satu kawasan. Jadi pengunjung tuh nggak keluar. Kalau tahun kemarin kan dia pak workshopnya beda tempat ya di eh, di tempat di tepi hotel mana. Kalau di sini di satu kawasan itu. Jadi dia ada ruang khusus untuk memang untuk acara talk show atau pelatihan seperti itu. Jadi insya Allah masih di kawasan situ. Jadi mereka tetap masih bisa mengunjungi tenan-tenan dari rekan-rekan sekalian. Kalau nggak ada, mungkin gitu aja Mas Aga. Selanjutnya mungkin gimana? Ya, siap. Pak Doni udah jam 21.15. Ya, Mungkin kalau tidak ada lagi, nanti ini Pak Doni ya, dikirim yang apa namanya baik. presentasinya sama yang tadi ke grup informasi. Jadi teman-teman bisa cross check ulang nomornya berapa supaya tidak salah. Untuk informasi tentang kegiatan bisa ke nomor Mas Aga ya. Apa? Untuk informasi kegiatan itu bisa ke nomor yang tercantum kosong merantum. Oh ya, siap. Ya. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, teman-teman, kita tutup. Izin ini Pak Aga izin. Bentar. Iya, boleh Pak Bambang. Oke, tadi meluruskan sebentar ya buat peserta tenan yang akan berminat menyewa tenan di Pasar Musim Festival.
Tadi Pak Ketua kita keceplosan sedikit untuk harga net, itu harga sudah diskon 40% ya. Untuk pertama itu kita usahakan harga net, dan yang untuk diskon itu kita main di akhir waktu dan juga kalau masih ada sisa tenan. Itu loh. Jadi kalau untuk pertama kita mengutamakan harga diskon 40% bagi yang siapa daftar duluan. Jadi bagi teman-teman yang berminat, silakan langsung kontak Pak Taslimin ya. Ya, karena tenan kita terbatas. Itu saja Mas Aga. Siapa Berarti Bang? harga tertinggi. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Silakan nanti di konfirmasi ke Mas Taslimin untuk nanti habis ini insya Allah Pak Doni kirim nomor-nomor tenannya supaya bisa dipastikan kembali. Kemudian silakan dimaksimalkan penawarannya. Kemudian yang datang malam hari ini dapat informasi terupdate ya, supaya nanti bisa keep duluan sehingga nantinya nggak keduluan sama yang lain. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan kita bersama, harapan kita bersama. Semoga event ini menjadi kebaikan untuk umat Islam pada umumnya dan kita pada khususnya. Semoga Allah berikan kebaikan semuanya ya. Insya Allah, Amin. terima kasih yang sudah hadir pada malam hari ini. Saya Mas Aga, koordinator acara Pasar Muslim Festival 2023. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Doni, panitia izin undur diri. Ya, enggak Mas. Makasih, Ya, Chan. Marisan. Jangan lupa main bola. Siap. Ditunggu PMP bapaknya. Saya libur dulu main bola. Cedera.